Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar adik-adik? Kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Wah, 1 minggu kita sudah tidak berjumpa adik-adik. Tapi saat ini kita berjumpa kembali di ibadah sekolah minggu ABC Ujung. Adik-adik, yuk mari kita persiapkan hati kita. Kita mau memulai ibadah kita. Mari kita mau berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Semua lipat tangan ya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan, saat ini kami siap memuji nama Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, saat ini kita mau bernyanyi buat Tuhan Yesus. Siap adik-adik ya, kita mau bernyanyi buat Tuhan Yesus. Kita berikan suara kita yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Dia penolong kita di saat kita susah, saat kita senang, saat kita sedih, saat kita takut. Tuhan Yesus tidak pernah loh adik-adik meninggalkan kita. Makanya kita mau jadi anak-anak Tuhan yang setia adik-adik ya. Oke, yuk kita sama-sama naikkan pujian ini. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Mari adik-adik kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Memuji nama Tuhan. Mari adik-adik kita memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia. Siapa namanya? Ya, dia adalah Yesus, Allah yang hidup, Allah yang kita sembah. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari adik-adik kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ada satu sobatku yang setia. Yuk kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sobat
memuji nama Tuhan. Tiba saatnya nih, saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kakak mau mengajak setiap kita untuk memuji nama Tuhan terlebih dulu. Kita mau naikkan pujian, Aku Milikmu. Adik-adik, kita adalah kepunyaan Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Jadi adik-adik tidak usah merasa bersedih kalau lagi sendiri ya. Tidak perlu juga merasa takut karena Tuhan Yesus selalu beserta kita. Dia selalu menolong kita. Yuk mari adik-adik kita naikkan pujian ini. Aku milikmu. Waktuku sedih, senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Katakan waktuku sedih, waktuku sedih, senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Katakan aku milikmu, aku milikmu. Aku milikmu, Tuhan, genggam tanganku, ku rindu besertamu. Aku milikmu, aku milikmu. Aku milikmu, Yesus, kini ku datang menyembah di kakimu. Katakan aku milikmu, aku milikmu. Aku milikmu, Tuhan, genggam tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu, aku milikmu, Yesus, kini ku datang menyembah di kakimu. Kini ku datang, kini ku datang menyembah di kakimu. Kini ku datang menyembah di kakimu. Adik-adik sekarang lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah bernyanyi memuji nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, pakailah guru kami yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali kita di dalam ibadah
Abi Ci Ujung. Adik-adik, kakak berharap adik-adik sudah siap. Kita duduk yang manis, kita membuka hati, buka telinga, buka pikiran kita agar firman Tuhan masuk di dalam diri kita, di dalam hati kita. Adik-adik sudah siap? Adik-adik, kakak mau tanya, adik-adik kenal Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu siapa sih? Tuhan Yesus itu apa sih? Memiliki pribadi yang apa? Pribadi yang baik. Tuhan Yesus itu memiliki pribadi yang suka menolong, yang suka membantu, yang suka menyembuhkan, yang mengasihi setiap orang. Nah, sekarang kita masuk di dalam cerita. Ya, pribadi Tuhan yang kita kenal itu adalah pribadi yang mengasihi, pribadi yang lemah lembut, pribadi yang suka menolong, ya. Nah, Tuhan Yesus itu adalah penolong. Nah, tapi adik-adik dengar cerita singkat yang kakak akan ceritakan sedikit sekali ini tentang pertolongan Tuhan, ya. Orang yang salah menilai pertolongan Tuhan, ya. Baik adik-adik, suatu hari ada seorang ibu-ibu tua, dia hidup sebatang kara. Tapi pada suatu hari itu, pada saat itu terjadilah hujan yang sangat besar. Ya, hujannya itu sangat besar sekali sehingga lama-lama terjadi banjir. Nah, banjirnya itu makin lama makin naik karena hujannya tidak henti-henti. Nah, pada saat waktu hujan itu banjirnya baru sedikit, ada Pak RT datang bilang, "Ayo ibu, kita mengungsi." Nah, pada saat itu ibunya itu bilang, "Tidak, saya ingin menunggu," katanya. Menunggu siapa? Menunggu Tuhan menolong. Akhirnya dia pergi. Pak RT-nya ini pergi. Terus singkat cerita, ada lagi datang bilang tetangganya, "Ayo nenek, ayo ibu, kita mengungsi. Kita bareng-bareng sama-sama mengungsi karena air semakin hari semakin bertambah naik," katanya. Terus si nenek ini bilang, "Tidak, saya menunggu nanti Tuhan Yesus tolong." Terus akhirnya datang lagi lah bantuan pertolongan SAR. Datang dengan perahu membawa nenek itu, tapi nenek itu juga tetap menolak, tidak mau menerima bantuan SAR tersebut. Akhirnya pergilah SAR ini. Terus yang terakhir kalinya datanglah helikopter untuk menolong karena air semakin hari. Nenek ini udah mulai naik karena dia rumahnya di loteng. Dia naik ke atap rumah, ke genteng, dia berdiri di genteng karena dia bilang nanti Tuhan pasti datang menolong dia. Nah, sampai di atas genteng, helikopter datang untuk menolong, tapi dia tidak mau menolong karena dia bilang Tuhan Yesus mau menolong dia, mau memberikan keselamatan supaya dia selamat dari bahaya banjir tersebut. Akhirnya lama-lama air itu semakin tinggi dan akhirnya nenek itu tenggelam dan ke bawah arus. Akhirnya dia meninggal, mati terbawa air, ya. Karena nenek itu tidak bisa berenang, akhirnya dia mati ke bawah air, tenggelam. Nah, adik-adik, dari cerita ilustrasi ini berbeda dengan cerita yang kakak akan sampaikan pada pagi hari ini. Sama-sama pertolongan Tuhan. Nah, kalau nenek tadi ini dia mengharapkan pertolongan Tuhan, tetapi dia salah mengerti, ya. Nah, kalau sekarang singkat cerita yang akan kakak ceritakan pada pagi hari ini. Pada suatu hari Tuhan Yesus diundang dengan ibunya itu Maria, bersama dengan ibunya dan para murid-muridnya Tuhan Yesus pergi ke suatu kota Kanaan. Di situ ia diundang untuk pesta perkawinan, ya, pesta pernikahan. Nah, pada saat ia pergi di tempat pesta tersebut, ibu-ibu itu, Ibu Maria dan para muridnya, bukan saja ibu Yesus yang datang, ya, tetapi banyak orang, karena perkawinan itu adalah perkawinan bangsawan yang sangat besar. Jadi pestanya pasti baik, pasti bagus, makanan juga, minuman semua tersedia hidangan yang enak-enak, minuman juga yang enak-enak. Nah,
pada pertengahan pesta tersebut terjadilah sesuatu adik-adik. Ya, pada pertengahan itu tamu masih banyak. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Air minumnya yang paling baik habis, kekurangan minum, kekurangan anggur. Waduh, pada saat itu pemimpin pesta dan para pelayannya kebingungan. Waduh, tamu masih banyak ya. Gimana caranya? Air sudah habis, minuman anggur yang paling baik sudah habis. Lalu salah satu pelayan itu datang kepada Ibu Maria. Dia bilang kepada Ibu Yesus, dia bilang, "Ibu, airnya anggurnya sudah habis." Lalu apa yang dilakukan oleh Ibu Yesus tersebut? Dia datang kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus memohon pertolongan. Dia ceritakan kepada Yesus kalau air dalam pesta tersebut sudah habis, tidak ada kekurangan, sudah tidak ada lagi kekurangan air katanya, kekurangan anggur. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menghampiri para pelayan tersebut dan memerintahkan para pelayan tersebut mengisi air gentong-gentong, tong-tong yang harus diisi tadinya buat dicedok ke gelas-gelas, ke cangkir-cangkir, itu kan sudah kosong. Terus Tuhan Yesus bilang, sekarang kalian isi dengan air putih, ya istilah itu air putih gitu, diisi lah tong-tong yang kosong tadi yang sudah habis, anggur-anggur yang sudah habis itu diisi dengan air, diisi dengan air semua. Setelah diisi semuanya, Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus bilang, sekarang setelah Tuhan Yesus berkati, terus dia bilang, sekarang cedok air, terus angkat, terus disuruh cicipi lah. Terus pas sudah dilihat, pelayan-pelayannya melihat semua tong-tong yang sudah diisi tadi dengan air, apa yang terjadi adik-adik? Mujizat pertama Tuhan Yesus, yaitu air menjadi anggur. Anggurnya itu bukannya anggur sembarangan adik-adik. Waktu pelayan itu mencedoknya, lalu dibawalah ke pemimpin pesta. Karena pada zaman itu setiap pesta pasti ada pimpinannya, ya ada atasannya yang mengatur. Jika makanan habis, jika minuman habis, itu ada yang mengaturnya. Nah, akhirnya dibawalah kepada pemimpin pesta tersebut. Pada waktu dia bawa ke pemimpin pesta, dia bilang, ini anggur yang sudah kita siapkan. Terus dia bilang, ini anggur melebihi anggur yang pertama kita sediakan. Anggur yang istimewa, ya anggur yang sangat enak. Lalu pada saat itu murid-muridnya tercengang adik-adik. Murid-murid Tuhan Yesus bilang, terheran-heran bahwa gurunya itu adalah orang yang hebat, orang yang memiliki kuasa, orang yang mempunyai ilmu katanya. Pada waktu itu murid-muridnya tidak tahu karena itu adalah mujizat pertama Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus hidup di dunia, di muka bumi. Nah, karena pelayan-pelayannya itu menurut ya dengan apa yang Tuhan perintahkan, dengan apa yang Yesus katakan, dia menurut, dia lakukan. Jadi terjadi anggur yang enak. Ya, coba kalau pelayan-pelayan, mana mungkin air diisi. Kalau cuma diisi air aja juga saya juga bisa gitu. Kan bisa aja seperti itu, tapi pelayan-pelayannya menurut. Akhirnya terjadilah anggur yang baik. Nah, dua kisah yang tadi kita cerita, yang pertama tadi seorang nenek, dia pikir Tuhan menolong. Mana Tuhan Yesusnya? Mana Allah yang akan menolong saya di dalam keadaan banjir? Nah, pada saat nenek itu menghadap tahta kemuliaan Tuhan di surga, dia bilang, mana Tuhan, mana Bapa yang menolong saya? Terus akhirnya malaikatnya bilang, malaikat di surga bilang, nenek salah. Sudah banyak pertolongan yang Tuhan tawarkan ke nenek, tapi nenek tidak mau menerimanya. Nenek menolak. Pertama, diingatkan oleh malaikat tersebut. Pertama, nenek menolak. Tetangga ngajak ngungsi, nenek tidak mau. Pak RT sudah mengingatkan, tapi nenek tidak nenek menolak. Terus tim SAR yang akan membawa nenek naik perahu mengungsi, nenek tidak mau, menolak. Terus
helikopter ingin membawa nenek supaya tidak kelep ke air, tapi nenek tetap tidak mau. Nah, adik-adik, ilustrasi cerita tadi menggambarkan Tuhan Yesus memiliki cara untuk menolong. Jadi, pertolongan Tuhan itu tidak bisa kita atur ya, tapi yang mengatur adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, jadi tidak bisa, Tuhan saya maunya seperti ini. Tidak, tapi Tuhan sendiri yang akan mengaturnya dengan cara apa yang Tuhan tolong. Nah, terus kalau tadi Tuhan perintahkan supaya pelayannya mengisi gentong-gentong yang kosong. Nah, kalau tadi nenek-nenek Tuhan sudah kirim, tapi nenek-nenek itu tidak mau. Dia menolak, akhirnya dengan pilihannya dia sendiri, akhirnya dia meninggal, kelelep dengan air. Ya, sama dengan tadi, kalau pelayannya tidak menurut untuk mengisi gentong-gentong tersebut, tempayan-tempayan tersebut, akan terjadi air anggur? Tidak ya adik-adik. Oleh sebab itu adalah pilihan kita. Nah, sekarang kesimpulannya adik-adik, kesimpulan yang sangat berharga. Jika kita ingin Tuhan menolong kita, Tuhan mengajarkan kepada kita sebelum Tuhan menolong kita, kita harus berusaha. Kita harus pakai hikmat. Tuhan kasih hikmat sama kita. Kalau adik-adik ingin pingin adik-adik naik kelas terus nggak belajar, bagaimana adik-adik bisa naik kelas? Nah, tapi adik-adik harus berusaha, yaitu dengan belajar. Ya, jadi kalau adik-adik ingin sesuatu agar Tuhan tolong, kita sudah belajar nih, adik-adik sudah belajar gitu dengan sekuat kemampuan adik-adik. Tapi kalau adik-adik sudah berdoa sama Tuhan, ya sudah, serahkan sama Tuhan. Nanti Tuhan tolong pada saat Tuhan yang tentukan. Ya, jangan nanti Tuhan tolong saya supaya saya jadi bisa lulus, nggak usah belajar. Apakah itu akan bisa? Tidak. Jadi kita harus berusaha dengan hikmat yang Tuhan kasih. Karena pribadi Tuhan Yesus yang kita kenal itu adalah pribadi yang memiliki hak kebebasan buat kita. Jadi pilihan itu tergantung dari kita. Tetapi apakah kita mau menurut atau tidak? Apakah kita mau taat? Apakah kita mau dengar-dengaran dengan perintahnya? Tergantung dari diri kita masing-masing. Oleh sebab itu, kita sangat bangga memiliki Tuhan Yesus yang selalu menolong tepat pada waktunya. Asalkan kita memahami dan memberikan kebebasan pada Tuhan. Ya, jadi jangan menentang akan perintah Tuhan. Ya, jangan salah mengerti pertolongan Tuhan. Oke adik-adik, mari kita belajar pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan disinilah pribadi Tuhan bekerja pada kita semua, orang yang taat dan setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik. Nah adik-adik, setelah kita selesai mendengarkan firman Tuhan, kita boleh belajar dari kisah yang tadi kita dengar, pertolongan Tuhan yang sangat ajaib. Mari kita berdoa, kita mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pada pagi hari ini. Kami boleh mendengar firman Tuhan tentang mujizat Tuhan yang pertama, air menjadi anggur. Tuhan Yesus, tolong kami, biarlah kami boleh berhikmat dengan hikmat yang dari Tuhan. Karena pertolongan Tuhan adalah tepat pada waktunya. Dan biarlah Tuhan ajar kami untuk selalu berusaha sebelum Tuhan kami mengerti akan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu berserah kepada Tuhan dan selalu berusaha. Karena Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Dan Tuhan selalu menolong di saat-saat kami membutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami bangga memiliki Tuhan Yesus yang pribadi yang baik. Pribadi Tuhan Yesus yang kami kenal adalah pribadi yang suka menolong, yang mengasihi, yang setia dan lemah lembut. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu setia kepada Tuhan dan taat akan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Sudah tentu dan sudah tidak asing lagi. Yuk kita mau ayat hafalannya. Untuk kali ini ayat hafalan kelas kecil dan kelas besar alamatnya dipisah. Adik-adik kelas kecil sabar dulu ya. Kakak akan berlatih dengan kakak-kakak kelas besar untuk ayat hafalan kakak-kakak kelas besar. Ayo kakak-kakak kelas besar, dipegang Alkitabnya, cari Yesaya 41 ayat 13. Siapa yang sudah ketemu? Yes, hebat. Buat adik-adik yang sudah hafal, boleh segera dibuat videonya dan dikirimkan ke WA group. Tapi kalau yang belum, yuk berlatih bersama sama kakak ya. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sekali lagi ya, Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Mudah kan? Mudah dong. Nah, ini kita berlatih untuk adik-adik kelas kecil ya. Untuk ayat hafalan adik-adik kelas kecil terambil dari Ibrani 13 ayat 6b. Yuk, ikuti gerakan kakak. Ibrani 13 ayat 6b. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Sekali lagi ya. Ibrani 13 ayat 6b. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Mudah kan? Mudah dong. Kakak yakin dan percaya adik-adik pasti bisa menghafalnya. Oh ya, jangan lupa kirimkan videonya maksimal di hari Kamis ya. Kakak tunggu loh. Sampai jumpa di ayat hafalan kita berikutnya. Shalom. Adik-adik, bagaimana? Tadi sudah sama-sama ya kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Wah, adik-adik seru ya hari ini. Nah, akhirnya kita mau mengakhiri nih ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi minggu depan kita ada ibadah lagi adik-adik. Jangan lupa ya untuk selalu mengikuti ibadah adik-adik setiap hari minggunya. Yuk adik-adik, kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami sudah mengikuti ibadah Abid Ciujung pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami semua, adik-adik Abid Ciujung, juga beserta guru-guru. Dan berkati juga Tuhan, papa mama kami, kakak, adik kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, berakhir sudah ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan lupa ya untuk mengikuti ibadah minggu depan dan ayat hafalannya jangan lupa dihafalkan. Dan videonya dikirim melalui grup WA paling lambat hari Kamis minggu ini. Kakak tunggu ya adik-adik. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Mazmur 103 ayat 13a. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Amin. Mazmur 103 ayat 13.
Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Mazmur 103 ayat 13a. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Amin. Mazmur 103 ayat 12. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Mazmur 103 Mazmur 103 ayat ayat 13a. 13a. Seperti Bapa Seperti Bapa sayang kepada sayang kepada anak-anaknya. anak-anaknya. Amin. Amin. Aku Christian dan aku akan menyanyikan suatu lagu. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan memberkati dan terima kasih teman-teman. Teman-teman, hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan dari Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Terima kasih. Mazmur Mazmur 103 103 ayat 13. ayat 13. Seperti Bapa Seperti Bapa sayang semua saya semua anak-anaknya. anak-anaknya. Amin. Amin. Mazmur Namu Mazmur Namu 103 3 ayat ayat 13. 13. Seperti Bapa Bapa sayang semua tayang anak-anaknya. anaknya. Amin. Amin. Hai kakak, sekarang saya mau menghafal ayat hafalan Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang semua anak-anaknya. Amin. Terima kasih.